semua, apa kabar nih? Yuk kita belajar tentang bunga. Apa sih bunga itu? Sepertinya kita sudah sering mendengar kata bunga ya. Namun, bunga tidak hanya tentang tanaman saja, tetapi ada yang lain lagi loh. Jadi, makna bunga dalam matematika keuangan adalah suatu jasa yang berbentuk uang yang diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli kepada orang yang meminjamkan modal atau penjual atas persetujuan bersama. Bunga terdiri dari dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, yang pertama kita akan membahas bunga tunggal terlebih dahulu. Bunga tunggal adalah bunga yang perhitungannya hanya berdasarkan pada jumlah modal awal selama periode waktu tertentu dan persen bunganya selalu tetap. Selanjutnya yaitu rumus pada bunga tunggal. Yang pertama yaitu rumus untuk mencari besar modal setelah N periode. Mn sama dengan M0 kurung buka 1 ditambah N dikali I kurung tutup. Dengan keterangan Mn adalah besar modal setelah N periode, M0 yaitu besar modal di awal periode, I yaitu persentase bunga, dan N yaitu periode atau waktu. Kemudian untuk rumus kedua atau cara yang kedua yaitu untuk mencari besar bunga akhir periode ke N-nya saja dengan cara Bn sama dengan M0 dikali I dikali N. Atau bisa juga setelah kita mengetahui besar bunga akhir periode ke N, maka untuk mencari besar modal setelah N periode yaitu Mn sama dengan M0 ditambah Bn. Dengan keterangan Bn adalah besar bunga akhir periode ke N, Mn adalah besar modal setelah N periode, M0 besar modal di awal periode, N adalah periode atau waktu, dan I adalah persentase bunga. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu kan apa itu bunga tunggal dan apa sih rumusnya? Kalau gitu, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Soalnya seperti ini. Arya menabung uang di Bank ABC sebesar Rp400.000. Jika Bank ABC memberikan suku bunga tunggal sebesar 2% per tahun, maka tentukan jumlah tabungan Arya jika menabung selama 3 tahun. Berdasarkan rumus sebelumnya, kita punya dua cara nih untuk menyelesaikan soalnya. Kita pakai cara yang pertama terlebih dahulu ya. Pada soal diketahui bahwa M0 adalah Rp400.000, lalu N atau banyak periode adalah 3 tahun, dan I atau persentase bunga Bank ABC sebesar 2%. Yang ditanyakan adalah Mn, yaitu jumlah modal akhir setelah 3 tahun. Setelah itu, kita substitusikan apa aja yang diketahui tadi ke dalam rumusnya. Nah, sehingga dapat kita hasilkan seperti ini. M3 tahun sama dengan 400.000 kurung buka 1 ditambah 3 dikali 2%. Pertama, kita hitung 3 dikali 2% terlebih dahulu. Lalu ditambahkan dengan 1. Nah, nilai dari 3 dikali 2% adalah 0,06. Dan jika ditambah 1, hasilnya menjadi 1,06. Setelah itu, 1,06 ini kita kalikan dengan M0-nya, yaitu Rp400.000. Sehingga setelah dihitung, kita mendapat hasilnya yaitu Rp424.000. Jadi, modal akhir tabungan Arya setelah 3 tahun dengan bunga sebesar 2% per tahun adalah Rp424.000. Kita lanjut untuk coba cara yang kedua nih. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal. Selanjutnya, kita substitusikan apa yang diketahui tadi ke dalam rumusnya. Nah, rumus yang kedua itu awalnya kita mencari bunga selama periode tersebut
baru kita tambahkan dengan M0-nya. Rumusnya Bn sama dengan M dikali I dikali N. Kita substitusikan angka-angkanya, yaitu Bn sama dengan 400.000 dikali 2% dikali 3. Nah, setelah kita hitung, kita mendapatkan hasilnya 24.000. Nah, jadi bunga selama 3 tahun hasilnya adalah 24.000. Setelah mendapat hasilnya, kita tambahkan hasil bunga tadi dengan M awalnya. Kita masukkan Mn sama dengan M ditambah B. M awalnya tadi 400.000 dan bunganya sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 24.000. Kita tambahkan sehingga kita dapatkan hasilnya Rp424.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah modal akhir tabungan Arya setelah 3 tahun dengan bunga sebesar 2% per tahunnya adalah Rp424.000. Jadi sama ya, kita mau menghitung dengan cara yang pertama tadi ataupun cara yang kedua. Setelah itu, kita akan masuk ke soal nomor 2. Seseorang menabung di bank yang memberi bunga 8% per tahun. Jika setelah 5 bulan tabungannya menjadi Rp6.200.000, maka tabungan awalnya adalah... Sebelum kita masuk ke penyelesaian soalnya, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui di dalam soal. Di sini diketahui MN atau besar modal setelah N periode sebesar Rp6.200.000. Kemudian ada N, yaitu periode atau waktu. Di sini waktunya sudah diterangkan, yaitu 5 bulan. Kemudian ada I atau persentase bunga sebesar 8%, atau dapat kita ubah supaya lebih mudah menjadi 0,08. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung berapa sih besar modal di awal periode atau kita sebut sebagai M0. Pertama-tama, kita tuliskan dulu rumus BN atau rumus besar bunga akhir periode KN, yaitu M0 dikali I dikali N, atau besar modal setelah N periode dikali persentase bunga dikali periode atau waktu. Nah, karena kita di sini mencari M0 atau besar modal di awal periode, maka kita jabarkan dulu rumus bunga itu sendiri. Di sini rumus bunga adalah MN dikurangi M0. Lalu kita buat persamaan MN dikurangi M0 sama dengan M0 dikali I dikali N. Di sini yang sudah diketahui adalah I dan N. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini MN dikurangi M0 sama dengan M0 dikali 8/100 karena bunga di sini adalah 8%. Jadi jika diubah ke dalam pecahan menjadi 8/100 dikali N, yaitu 5/12. Untuk lebih mempermudah kita dalam mengerjakan soal ini, kita akan menyederhanakan dulu pecahan-pecahan berikut. 8/10 dikali 5/12. Cara menyederhanakannya yaitu 12 dan 8 akan kita sama-sama bagi dengan 4. 12 dibagi 4 yaitu 3, dan 8 dibagi 4 yaitu 2. Kemudian 100 dan 5 sama-sama kita bagi 5. 100 dibagi 5 yaitu 20, dan 5 dibagi 5 yaitu 1. Di sini kita dapat sederhanakan lagi 2/20. 20 dapat kita bagi 2 menghasilkan 10, dan 2 dibagi 2 menghasilkan 1. Jadi di sini ada persamaan 1/10 dikali 1/3. Nah, karena pecahannya sudah sederhana, kita lanjutkan ke pengerjaan berikutnya. Di sini kita tahu MN yaitu Rp6.200.000. Kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Rp6.200.000 dikurangi M0 sama dengan M0/30. Di sini M0/30 kita dapatkan dari M0 dikali 1/10 dikali 1/3. 10 dikali 3 yaitu 30, dan 1 dikali 1 yaitu 1. Jadi M0 dikali 1/30 menghasilkan M0/30. Selanjutnya kita pindah ruaskan 30 ke ruas sebelah kiri supaya mudah dalam menghitungnya. Di sini 30 dikali 6.200.000 menghasilkan 186 juta dikurangi 30 dikali M0 menghasilkan 30 M0 sama dengan M0. Kemudian kita pindah ruaskan lagi 30 M0 ke ruas kanan. Di sini
min 30 M0 dipindah ruaskan di ruas kanan menjadi plus 30 M0 menjadi 186 juta sama dengan M0 plus 30 M0. Kemudian M0 ditambah 30 M0. Caranya, di sini M0 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 31 M0. Kemudian menghasilkan 186 juta sama dengan 31 M0. Nah, untuk mencari M0, kita tinggal pindah ruas 31 ke ruas kiri menjadi pembagian. Di sini menjadi 186 juta dibagi 31. Jadi hasilnya M0 adalah 6 juta. Nah, sudah kita dapatkan nih jawaban dari soal nomor 2. Jadi, besar modal di awal periode yaitu sebesar 6 juta rupiah. Soal selanjutnya, nomor 3, Mira menyimpan uang di bank sebesar Rp400.000. Setelah 12 bulan, Mira menerima bunga sebesar Rp20.000. Tentukan besar suku bunga di bank tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, bisa kita tuliskan terlebih dahulu diketahui. M0 atau besar modal di awal periode sama dengan 400.000. N atau periode sama dengan 12 bulan atau sama saja dengan 1 tahun. Bn atau besar bunga akhir periode ke N sama dengan 20.000. Nah, di sini ditanyakan I atau persentase bunga. Untuk menjawabnya, kita tuliskan terlebih dahulu rumus Bn atau rumus besar bunga akhir periode ke N. Bn sama dengan M0 dikali I dikali N. Untuk mencari persentase bunga atau I, kita pindah ruaskan rumus Bn tersebut sehingga menjadi I sama dengan Bn dibagi M0 dikali N. Kita substitusikan rumus tersebut sehingga menjadi 20.000 dibagi 400.000 dikali 1 sehingga menjadi 5/100 sama dengan 5%. Jadi besar suku bunga di bank tersebut sebesar 5%.